Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore pemirsa, dan kita lanjutkan dialog dengan Husin Shihab dan Juju Purwantara terkait penangkapan Maher At-Tuwailibi. Saya ke Pak Juju Purwantara. Pak Juju, klien Anda dini hari tadi ditangkap dengan tuduhan ujaran kebencian. Apakah klien Anda mengakui hal tersebut telah mengunggah ujaran kebencian menghina ulama di media sosialnya? Ya, ini kan asal-usulnya Ustadz Maher At-Tuwailibi itu sebetulnya menjawab atas postingan seorang netizen, ya, menjawab bahwa lebih baguslah kalau seorang itu menggunakan peci putih dan sorban. Sebetulnya itu kan lebih cantik, begitu kalimatnya seperti itu. Tapi kalimatnya hijab, Pak, bukan peci dan sorban. Itu tidak sama. Iya, di situ sebetulnya yang dimaksud sorban, ya kan, dan tidak ditujukan langsung juga ke Ustadz Habib Lutfi seperti itu, tapi menjawab atas postingan seorang netizen tersebut. Itu sebetulnya postingan yang dipost oleh Ustadz Maher. Jadi tidak ada unsur sama sekali mengarah atau kebencian kepada seorang Habib Lutfi, sebetulnya itu. Baik Pak Husin, tidak ada maksud untuk menghina atau ujaran kebencian terhadap Habib Lutfi dari unggahan tersebut. Tanggapan Anda? Ya, kalau memang nggak mau dibilang seperti itu kan mestinya nggak usah bawa-bawa fotonya Habib Lutfi. Di situ kan udah jelas. Maher itu bawa-bawa fotonya Habib Lutfi seperti Kiai Banser yang ini ya. Itu kan jelas gitu loh. Apa maksudnya di situ bilang nggak ada maksud untuk menghina Lutfi? Jelas-jelas kok di situ. Baik, Pak jelas, Juju. Keterangan Maher itu jelas banget. Yang ditulis oleh Maher itu saya lagi ngambil buktinya, lupa. Ditujukan kepada Habib Lutfi secara langsung, penghinaan itu tidak ada sama sekali. Tapi ada foto Habib Lutfi dicantumkan di situ, Pak Juju. Itu adalah memberi contoh. Itu bagaimana, Mbak? boleh berpendapat seperti itu, boleh saja, nggak masalah. Itu kita hormati pendapat seperti itu. Tapi yang kita tangkap di sini, bahasa Maher, iya tambah cantik pakai jilbab, maksudnya dirinya pakai jilbab. Kayak kiainya Banser ini ya, sambil ketawa dia, sambil senyum. Lalu dia memposting fotonya Habib Lutfi. Kalau dia itu nggak memposting fotonya Habib Lutfi, boleh lah, itu lah, kita bisa terima gitu loh. Tapi masalah ini kan memposting fotonya Habib Lutfi seolah-olah Habib Lutfi itu cantik. Gitu. Jadi maksudnya yang dimaksud memposting itu juga memberi contoh bahwa seorang Habib Lutfi pun dengan menggunakan pakaian seperti itu baik kan gitu. Kan baik juga seperti apa yang dikenakan oleh Ustadz Maher. Baik, seperti itu maksudnya. Jadi tidak secara langsung ditujukan kepada pribadi. Tidak ditujukan pribadi kepada seorang Habib Lutfi. Kenapa gitu, Habib Lutfi di sini? Pertanyaannya kenapa harus pakai Habib Lutfi? Karena Ustadz Maher itu merasa Habib Lutfi itu Ustadz Maher merasa bahwa Habib Lutfi kan sebagai seorang tokoh yang dikagumi dan diikuti atau dipanuti oleh umatnya. Jadi seperti apa tokoh ulama yang diikuti oleh mayoritas umat itu, seperti ini sama seperti yang dikenakan oleh Ustadz Maher, maksud begitu. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini kejadian yang sekarang ini bukan cuma sekali. Dari sebelumnya Maher itu sudah mencela gitu, udah menghina kiai-kiai yang lain seperti Kiai Ma'ruf, Kiai Sirot, Gus Dur, almarhum Gus Dur dalam kondisi meninggal pun dengan beraninya. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu tentu proses terkait dengan Habib Lutfi, tahun 2018 saya punya datanya loh, dia itu nyinggung Habib Lutfi. Saya punya datanya loh, saya bisa kumpulkan datanya semuanya. Tahun 2018 bahkan waktu pemilihan presiden 2019 Umarok itu tidak baik untuk datang ke ulama itu tidak baik untuk datang ke Umarok. Itu bahasa
yang saya masih sampai sekarang belum dapat datanya bahwa Maher juga pernah. Ya, kalau coba di zaman itu waktu Habib Lutfi datang ke Jokowi, dia nyinggung-nyinggung seperti itu. Artinya dari sebelum foto ini keluar sampai viral itu sudah ada indikasinya gitu loh, bahwa Maher ini nggak suka gitu loh. Jangan sekarang tiba-tiba dilaporin, tiba-tiba minta maaf. Ini jangan kayak gitu. Itu munafik. Maksud Anda ada sentimen pribadi begitu dari nggak Maher ini bisa kepada seperti Habib itu. Lutfi atau bagaimana? Kalau seseorang meminta maaf itu sesuatu yang wajar saja, begitu. Tapi tentunya juga kita juga harus melihat tidak serta-merta tiba-tiba tadi pagi jelang subuh kemudian ditangkap, kemudian dibawa, kemudian di BAP, ya kan, tanpa didahului oleh proses-proses pemanggilan ataupun pemeriksaan. Sementara kalau misalnya hal itu atau banyak laporan dari umat kepada katakanlah mereka-mereka lebih dekat kepada rezim, ya sampai sekarang juga banyak sekali yang tidak diproses begitu ya. Jadi equality before the law itu juga harus diterapkan dengan adil dan merata begitu loh, maksud saya juga. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Pemanggilan juga belum ada, ya kan, proses pemanggilan, pemeriksaan juga belum ada, begitu loh. Itu dan tidak ada ujaran langsung ditujukan kepada Habib. Tidak ada. Coba antum periksa itu tidak ada ujaran atau apapun kebencian kepada Ustadz gitu ya. Tidak ada itu dalam rangka menjawab salah satu netizen yang mengatakan tentang itu kepada pribadi jawablah seperti itu. Baik, saya boleh tanya ke Pak Juju. Pak Juju, memang apa komentar atau pertanyaan dari netizen hingga akhirnya Pak Maher atau Pak Sony ini mengunggah foto Habib Lutfi dengan narasi demikian? Ya, artinya kan dalam hal ini Ustadz Maher juga memberi contoh. Loh, kalau saya dituduh seperti itu nggak baik. Tentu kan ini ada contoh yang baik. Ustadz Kiai Lutfi juga menggunakan kerudung atau pakaian peci seperti itu gitu loh. Jadi itu baik gitu kan. Sebetulnya kan begitu contohnya. Baik, jadi justru tidak ada ujaran Pak Juju, mohon maaf, yang saya tanyakan apa sebenarnya isi komentar atau pertanyaan dari netizen hingga akhirnya Pak Maher atau Pak Sony ini mengunggah foto Habib Lutfi dengan narasi demikian? Ya, salah satu netizen itu mengkomen begitu, mengungkapkan dalam satu postingannya bahwa Ustadz Maher menggunakan tutup kepala itu dengan peci putih seperti itu. Dikatakan cantik ya begitu. Sebetulnya itu aja. Kemudian dikomentari balik oleh Ustadz Maher ya seperti Ustadz Habib Lutfi yang seperti itu kan bagus. Sebetulnya itu kan. Artinya contoh yang baik, tidak mencontohkan yang buruk sebetulnya kan gitu. Itu menurut saya sih itu responnya. Gini, kita yang melaporkan Maher itu di situ ada 27 ayat 3 dan ada 28 ayat 3. Di sana ada ujaran kebencian dan juga ada pencemaran nama baik. Nah, polisi Anda tadi bilang kenapa kok tiba-tiba ditangkap apa segala macam. Di situ ada 28 ayat 2 kok. Polisi punya hak, punya wewenang untuk menangkap karena itu di atas 5 tahun. Nah, kenapa Pak Juju berargumentasi bahwa kok tiba-tiba ditangkap, nggak ada BAP, nggak ada pemeriksaan, nggak ada panggilan, macam-macam. Nggak bisa dong orang ini. Oh iya, kalau menurut KUHP pasal 1B memang kan harus dilalui prosedur-prosedur seperti itu. Seseorang ya tidak serta-merta kalau tidak tertangkap tangan ya harus adalah proses pemanggilan, pemeriksaan pendahuluan. Dan seperti itu prosedurnya gitu. Jadi tidak tiba-tiba menangkap. Oh iya, 28 ayat 2 itu memang betul sangkaannya di atas 5 tahun. Tapi yang kita maksud adalah prosedur. Punya wewenang, polisi punya wewenang. Kapanpun polisi punya wewenang. Orang kita laporkan 100 kali laporan juga nggak pernah ada diproses kok. Itu wewenang polisi. Itu wewenang polisi juga gitu ya. Jadi kalau laporan dari umat secara umum itu tidak diproses. Baik, saya ingin banyak sekali konfirmasi contoh yang Pak Husin. Saya lakukan. Baik, saya ingin konfirmasi ke Pak Husin. Pak Husin, teman-teman apakah lakukan, gitu loh. Pak Husin? Itu kan masalah alibi aja, masalah teman-teman. Baik, saya ingin konfirmasi Pak Husin, apakah penangkapan Pak Maher ini? Kalau laporannya benar pasti diproses sama polisi. Saya jamin. Kalau laporannya benar pasti diproses teman-teman saya kalau salah. Baik, Pak Husin, saya ingin konfirmasi penangkapan. Semua gimana nggak masuk unsurnya kok?
Baik, Pak Husin, penangkapan Pak Maher ini memang benar atas laporan Anda atau ada laporan-laporan lainnya? Yang laporin Mahir itu banyak, bukan cuma saya. Tapi penangkapan ini Anda bisa konfirmasi benar atas laporan Anda, Pak Husin? Ya, itu laporan dari laporan saya kan sudah masuk, sudah diterima sama pihak Baris-Krim. Terus kemudian dari Jawa Timur, dari anak NU, PGN juga masuk dari Jawa Timur. Dan kita semua yang kawal gitu, karena kita berharap supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi. Masa media kita dicemarkan dengan hal-hal seperti ini gitu. Sementara kita nggak ingin negara kita. Iya, kalau idealnya memang seperti itu, tapi perlakuan hukum harus sama kepada setiap warga negara. Begitu loh. Tadi kan saya ungkapkan di awal di pasal 1 KUHP juga dinyatakan. Oh iya, punya hak, betul. Nah, tapi juga harus equal, harus sama rata penerapan hukum itu. Tidak serta-merta seseorang tanpa ada bukti, tanpa ada tertangkap tangan. Gitu loh. Kalau laporannya nggak benar, oh iya, saya juga mengungkapkan berdasarkan hukum acara yang ada. Hukumnya. Jadi kita nggak sembarangan bikin laporan gitu loh. Kita nggak sembarangan bikin laporan. Kita sebelum kalau laporan ya iya, semua tetap. Pak, ini masuk nggak masuk? Nggak usah kita laporin. Kalau sudah masuk unsur deliknya, kita laporin gitu loh. Jadi otomatis polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menghindar ketika sudah laporan itu. Betul, saya sepakat. Tapi kan tetap kembali kepada subjektivitas kepolisian juga. Subjektivitas kepolisian bahwa ini bisa langsung ditangkap, apa diperiksa dulu atau dipanggil dulu, itu semua kita kembalikan kepada subjektivitas. Walaupun tentu jadi menurut polisi Anda ada permasalahan dengan subjektivitas polisi, Pak Juju? Begitu. Karena ada buktinya. Oh kita kan berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau pelapornya itu dari pihak oposisi, maka itu tidak pernah ada yang diproses. Contoh sudah sangat banyak, gitu ya, sudah sangat banyak. Dan tapi kalau ini karena kebetulan Ustaz Maher yang selalu disuruh kritik konstruktif, maka sangat cepat. Dari celah-celah kemana-mana gitu, jangan kemana-mana lah. Saya sarankan. Ya gini rekan ya, antum kan juga aktivis. Ya, antum kan juga aktivis Muslim sama-sama dengan kita. Coba kalau ulama jangan mudah sekali langsung ditangkap malam-malam, dibawa, diperiksa seperti itu gimana gitu kalau ini terjadi kepada ustadz kaum Muslim lah seperti itu. Dengan mudahnya seperti itu dilakukan proses penangkapan gitu. Padahal masih ada proses-proses sebelumnya. Ada nggak kira-kira ustadz yang sama kita itu berbuat sama seperti Maher? Ada nggak? Kalau ada, saya sendiri yang akan laporin. Baik, ya, Pak Juju juga menurut kita Anda tidak perlu ungkap di publik seperti ini, ya itu subjektivitas lagi. Harus semuanya, biar masyarakat tahu gitu loh. Kalau ada masyarakat atau ulama dari kita yang sikapnya seperti Maher, saya sendiri yang akan laporin. Baik. Ada nggak buktikan? Nggak, kalau bicara sikap seperti seorang Maher itu kewenangan penyidikan lah, nantilah seperti itu. Baik, ya. Pak Juju. Semuanya kita menuduh seseorang seperti itu. Baik, begitu. Pak Juju, sebelum yang penting equality before the law itu keseimbangan hukum dilakukan ya. Baik, dilakukan oleh pihak penyidik dengan adil. Baik, dan Pak Juju. Itu yang kita harapkan. Pasti itu semua orang hukum pasti ngerti, khususnya kepolisian. Kita apresiasi betul sama pihak kepolisian yang sudah berusaha untuk artinya meredam lah suasana seperti apa yang sudah dilakukan Maher itu, supaya tidak ada kita juga harapkan hal yang sama. Kita harapkan juga hal yang sama kalau itu terjadi kepada pihak oposisi juga diproses. Sekarang begini contohnya, contoh konkret Abu Janda itu, seorang Abu Janda itu udah 100 kali dilaporkan juga, toh dia aman-aman aja. Itu contoh. Itu contoh. Masih banyak lah yang lain. Nanti saya kasih contoh yang lain. Ini saya nggak bilang dia Ustaz. Saya tidak bilang dia Ustaz. Saya kan tidak katakan dia Ustaz. Jadi salah satu contoh, kalau mereka-mereka yang kita LP-kan itu lebih banyak berpihak kepada rezim, maka itu diacuhkan saja, kan begitu. Baik, saya mau bertanya ke Pak Juju. Pak Husin tahan dulu, saya mau bertanya, saya mau konfirmasi ke Pak Juju. Pak Juju, sebelum Pak Maher ditangkap, apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan pemanggilan oleh polisi? Belum pernah. Tadi kan dari awal saya katakan, kalau dilakukan proses pasal 1 KUHP begitu, maka kan dia lakukan pemanggilan dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan BAP,
begitu. Pemanggilan pun juga masih ada waktu 2 sampai 3 kali seperti itu. Ini kan tidak secara tiba-tiba orang ditangkap subuh-subuh gitu kan, tanpa ada unsur-unsur ketangkap tangan atau kesalahan yang katakanlah fatal ya, yang harus segera ditangkap misalnya seperti, atau melarikan diri atau menghilangkan alat bukti, kan begitu KUHP mengatur seperti itu. Nah, ini kan beliau seorang ustadz gitu. Oh iya, memang polisi punya wewenang, kita tahu persis, kita tahu itu. Bapak sekali panggil Maher. Tapi wewenang itu kami berharap kewenangan itu tidak disalahgunakan. Jangan abuse of power dari pihak penyidik seperti itu. Juga dilakukan kepada warga negara yang lain yang sama, mentreatment hukum secara equal, adil dan merata. Begitu aja harapan kami. Baik Pak Juju, yang saya masih silakan benar. Baik Pak Juju, yang saya masih penasaran dari narasi yang dianggap adalah sebagai ujaran kebencian. Ia tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya. Jika memang bahasanya adalah sorban dan kopiah, mengapa jadi jilbab, Pak? Enggak, artinya yang dimaksud di kalimat itu adalah jilbab atau sorban itu kan awalnya kan ditujukan kepada Ustadz Maher sendiri. Oleh sebab itu Ustadz Maher mengatakan, oh ya bagus dong, cantik dong, sama juga dong jilbab dengan kan identik ulama. dengan pakaian perempuan, Pak. Enggak, jilbab itu kan awalnya kan dikatakan oleh si netizen itu begitu. Ya makanya kan dikatakan kalau kali gitu bagus dong sama dengan Ustadz dari NU tersebut gitu. Artinya nggak ada unsur bagaimana membenci atau Pak Juju, setelah kemudian unggahan ini menimbulkan kegaduhan begitu, ada permintaan maaf secara terbuka dari Pak Maher? Permintaan maaf secara terbuka mungkin belum gitu ya, tapi setidaknya secara pribadi juga beliau sudah ungkapkan kalau memang itu ada unsur kesalahan kepada Habib gitu ya. Ya, baik, minta saya maaf. Kembali bertanya ke Pak Husin. Pak Husin, apakah Anda sudah membaca runut percakapan antara Pak Maher dengan netizen hingga akhirnya bisa keluar kalimat tambah cantik pakai jilbab seperti kiai ini? Jika memang itu yang dimaksud Pak Juju, ya mungkin itu bukan ujaran kebencian, cuma memang beliau membahasakan sorban dan kopiah adalah sebagai jilbab gitu. Pak Husin. Baik, Pak Husin bisa mendengar suara saya? Pak Husin bisa mendengar suara saya? Baik, sambungan kami dengan Pak Husin terputus. Kami mencoba untuk menghubungi kembali lagi. Pak Juju, boleh diceritakan seperti apa kronologis penangkapan dari Pak Maher? Pak Juju. Bisa, ya. Pak Juju, boleh Anda ceritakan seperti apa kronologis penangkapan Pak Maher? Ya, artinya hari ini begitu sekira jam 4-an begitu, tim dari cyber ya, Barreskrim Polri mendatangi rumah Ustadz Maher begitu. Dan pada kesempatan itu langsung dilakukan penyitaan beberapa yang dimaksud sebagai barang-barang bukti, beberapa HP begitu, dan memerintahkan kepada Ustadz Maher untuk bersiap-siap untuk dibawa ke Barreskrim pagi ini begitu. Dan sampai dengan siang ini kita juga baru saja selesai dampingi untuk dilakukan proses berita acara pemeriksaan BAP kepada Ustadz Maher. Baik, Anda sudah menanyakan kepada polisi apa alasannya tanpa ada pemanggilan 1, 2, 3 kemudian tiba-tiba dijemput? Jika Anda mengatakan ini tidak adil gitu. Apa ya tadi kalau di dalam istilah hukum itu kan ada hal-hal yang tentu dalam hal ini pihak kepolisian mengacu kepada bukti penangkapannya itulah tadi Undang-Undang ITE kan, baik pasal 28 ayat 2 maupun 45 ayat 2 itu. Pihak penyidik tentu beralasan berdasarkan bukti-bukti yang ada di Undang-Undang ITE tersebut, walaupun
kami menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa Ustadz Mahir kan memang tidak pernah apakah itu dilakukan pemanggilan pertama, kedua, begitu ataupun pemeriksaan, tapi tanpa ada unsur tertangkap tangan atau melakukan sebuah perbuatan pidana yang tertangkap tangan itu tidak pernah. Itu yang kami konfirmasikan tadi ke pihak penyidik. Dan kami sangat keberatan sekali begitu ya dengan cara-cara seperti itu. Baik. Begitu. Tanggapan dari polisi apa, Pak? Ya, kalau polisi pasti dia sudah merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan dan bukti-bukti yang ada. Seperti itu saja jawabannya. Dan ya kita berharap sore ini bisa selesai BAP-nya dan diharapkan Ustadz Mahir bisa pulang kembali ke rumahnya begitu. Baik, terakhir kami ke Pak Husin. Pak Husin, singkat saja mungkin harapan Anda dengan adanya pelaporan dan penangkapan ini. Ya, tujuan kita itu supaya masyarakat Indonesia itu bisa belajar ya dari kejadian ini gitu loh, supaya mau itu habib atau kiai atau ulama siapapun lah ketika berceramah jangan sampai melontarkan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Ini satu kecil contoh yang Mahir sebutkan, masalah sampai perseteruan ini muncul gara-gara sampai muncul dengan Nikita Mirzani. Karena Mahir yang berseteru dengan HRS itu sebelumnya nggak pernah nyebut-nyebut lonte, masalah rame akhirnya dia ceramah di mulut sampai nyebut-nyebut lonte itu gara-gara Mahir loh kalau kita bisa amatin. Kenapa? Karena dia berseteru dengan Nikita Mirzani, terus tiba-tiba dibilang lonte-lonte, akhirnya Habib Rizik juga ikut-ikutan lonte di situ. Nah ini maksud saya, jangan sampai ada hal-hal seperti ini gitu loh. Kita berharap, kita inginnya ini Indonesia ini damai-damai aja. Kita banyak yang harus kita kerjain gitu loh. Jangan gara-gara ini akhirnya mandek semua, nggak maju-maju di negara. Itu maksud saya. Baik, terima kasih Pak Husin Shihab dan Pak Juju Purwantara sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, tim kuasa hukum tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin sore ini tiba di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Ali Mohtar Ngabalin rencananya akan melaporkan 2 media online serta 2 orang berinisial MYH dan BBS. Tim kuasa hukum Ali Mohtar Ngabalin tiba di Polda Metro Jaya sore ini untuk melaporkan sejumlah pihak. Tim kuasa hukum Ali Mohtar Ngabalin melaporkan pihak-pihak tersebut karena tidak terima dituduh terlibat dalam kasus korupsi ekspor benih lobster yang saat ini bergulir di KPK. Sementara itu, polisi memastikan penyelidikan kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia alias Gisel masih berlanjut. Polisi telah melimpahkan berkas perkara 2 tersangka kasus penyebaran video kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas tahap 1 kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisel kepada Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara itu milik 2 tersangka, PP dan MN, yang diduga menyebarkan video secara masif di media sosial Twitter. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kasus asal tersangka dari saudara PP dan MN yang juga tersangka sebagai penyebar yang masif. Ini sudah tahap 1. Ya, sudah kita serahkan kepada JPU untuk tahap 1 sambil menunggu hasil dari JPU bagaimana, apakah memang sudah bisa diterima atau belum, nanti kita masih menunggu. Kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia alias Gisel sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Selain telah menetapkan tersangka penyebaran video, polisi juga membuka penyelidikan terhadap konten pornografi. Polisi memastikan kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia tetap berlanjut. Polisi pun telah memeriksa artis Gisela Anastasia pada pertengahan November lalu. Mantan istri Gading ini diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya selama hampir 6 jam. Namun setelah diperiksa, Gisel menolak berkomentar terkait pemeriksaan dirinya. Hingga saat ini belum ada petunjuk yang bisa membuktikan, terutama dari ahli forensik, kemiripan pemeran yang ada dalam video dengan artis Gisel.
Sampai dengan saat ini memang kita belum ada hasil dari ahli forensik wajah. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan penyelidikan kasus video syur mirip artis Giselle. Dari pemeriksaan saksi ahli, polisi telah memprofiling atau menganalisis mengenai pelaku dalam video syur yang diduga teman Giselle. Namun hingga kini, polisi belum mengungkap siapa teman Giselle tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. ...36 siswa dari 17 sekolah positif COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.